Flutter GetX episode 2. Jadi di episode kali ini kita akan coba implementasi Navigation Manager menggunakan GetX. Kita import dulu, kita download dulu library-nya, package-nya, save. Sudah, kita lanjut ke bagian route management. Nah, sebelum kita menggunakan route management, jadi di bagian material app-nya itu kita harus ganti, bukan material app biasa, tapi get material app. Sekarang buka di bagian main. Di main sini, saya udah bikin void main run app my app, kelas my app stateless. Get material app-nya kita ganti jadi get material app. Import get material. Nah, udah, kita save. Jadi di halaman awalnya itu kita punya, di sini saya udah bikin page baru, namanya page 1. Page 1 ini cuma nampilin app bar aja dengan titelnya adalah page 1. Sekarang kita akan coba bikin navigasi menggunakan GetX ini. Pertama kita bikin dulu halaman kedua. Kita namakan page 2. Isinya kita samain aja. Dari page 1, paste namanya page 2, titelnya page 2. Save. Nah, sekarang gimana caranya bikin navigasi? Kita bikin dulu button di sini di bagian body. Bikin center, bikin child dulu, bikin column, bikin child dan lagi. Bagian kolomnya kita bikin main center. Sekarang kita bikin itemnya elevated button. On press-nya kosong dulu, childnya kita bikin text to page 2. Save. To page 2. Sekarang di bagian sini kita bikin untuk navigator. Jadi navigatornya gimana sih kalau pakai GetX ini? Nah, simple. Kalau di Flutter default kita buatnya itu navigator.push konteks material fetch route, kemudian tujuannya ke kelas mana. Kalau ini simple, kita cukup menggunakan to. Get to, tujuannya kelas apa. Jadi get, import dulu, kemudian dot to page 2, save. Udah gitu. Sekarang kita coba. Stop dulu. Kita refresh ulang. Press. Oke, sekarang kita coba klik to page 2. Nah, pindah ke halaman page 2. Jadi simple. Kayak gitu, kita cuma butuh satu baris kayak gini dan nggak panjang, pendek. Get dot to ini untuk merujuk ke navigasi ke halaman baru. Jadi nanti ketika kita klik to page 2 ini dipanggil dan ditampilkan di atas page 1. Kita di back, ini di close. Nah, kemudian kalau untuk navigator backnya gimana untuk popnya gitu.
Kalau di Flutter default kan navigator.pop. Nah, kalau di sini kita cukup menggunakan get.back. Kita bisa implementasinya yang di bagian sini kan ini default. Kita ganti pakai yang menggunakan get text. Kita buka page 2 di bagian sini kita bikin leading icon button. Iconnya icons.arrow back. Save. Situ. Kita klik. Nah, ini nggak bisa di back karena kita masih kosong. Oleh karena itu kita bikin di sini metodenya untuk back menggunakan get dot back. Kita cukup itu aja, get dot back. Save. Kita klik back. Tuh, kembali. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan kirim data dari halaman 1 ke halaman 2. Jadi halaman 1 ini kita kirim data. Kita bikin lagi button bawahnya page to with data. Caranya kita bisa pakai constructor. Kita bikin constructor di sini final kan string data. Kita bikin kayak gini. Constructor ini hapus. Kayak gitu. Sekarang di bagian body kita bikin center child text. Kita cek dulu kalau misalkan datanya ini kosong, kita tampilkan no data. Jika ada tampilkan datanya, kalau tidak ada no data. Oke, ini di save. Page 1 juga ini kita kirim datanya yang sini, yaitu data. Datanya misalkan kita kirim nama, save. Sekarang kita coba navigasikan yang page 2 with data. Klik, muncul tulisan minta coding. Baik lagi, tapi kalau kita kliknya yang tanpa data, tuh page 2 aja, no data. Kayak gitu. Kita rapiin dulu. Search for cake 16. Nah, kemudian setelah itu get back sudah, get dot off next screen get. Nah, ini get dot off konten sebelum itu kita satu coba lagi nih. Kalau ini kan kirim datanya dari yang page 1 ke page 2 di 2. Nah, gimana caranya kalau di page 2 ketika kita back, ketika kita kembali itu membawa data gitu. Gimana caranya? Di sini di dalam back ini kita bisa menggunakan atribut result. Simpelnya kita bikin ini kolom dulu.
bikin kolom main center. Copy aja. Ini kita copy ke page 2. Kemudian di page 2, nah ini kita get back, tapi dengan membawa data dengan atribut result. Sini kita namakan dulu namanya back with data. Kita kirim. Di sini datanya dynamic, bebas, bisa berupa string, bisa berupa integer, bisa berupa apa. Tapi kalau di sini lebih ke, nah gini nih, kalau kita hapus dulu, kita lihat objek, jadi bebas asalkan dia tipe objek. Kita di sini string juga tipe objek, jadi kita pakai string aja. Stringnya adalah hello from page 2, kayak gitu. Sekarang kita save. Oke, sekarang di page 1, setiap kita pergi ke halaman ini nih, ke halaman page 2, karena tidak ada result, kita harus bikin ini untuk dapetin si value-nya gitu. Kita cek di sini. Kalau yang kita kliknya di page to sini, jadi untuk nampil datanya itu bisa dari yang sini, navigasi page to yang tanpa data, dari yang ini juga bisa, asalkan nanti tambahin dan kayak gini. Di bawahnya kita akan pakai teks kayak di page 2 ini, kita copy di bawahnya. Value, oh ya, kita nggak pakai ini, pakai print aja. Di sini kita print value-nya, tapi kita cek dulu kalau misalkan value-nya ini, oke, ini print value jika null, jadi kalau value-nya ada kita tampilkan value, kalau value-nya kosong kita tampilkan no result, kayak gitu. Ini kenapa ya? Oh, tadi ada yang sip. Ini juga kita copy untuk yang bawah. Pokoknya setiap navigator ke halaman page 2 gitu. Kalau pengen ada responnya, tapi kalau kita pengen responnya ketika klik yang di sini, ya di sini aja, nggak dua-duanya. Oke, sekarang kita coba save, coba testing sambil lihat di debug console. To fetch to yang tanpa data. Di sini no data karena nggak dikirim. Kita back with data nih, kita sambil lihat di debug console. Nah, hello from page 2. Kita coba lagi yang to page 2 ini, tapi bukan di sini, tapi yang di atas. Back, no result. Coba yang di bawahnya, kita back yang with data, hello from page 2. Kita buka lagi yang di bawah, tapi menggunakan back button yang ada di app bar, no result. Jadi kayak gitu. Kalau ini ada data, kalau ini no result gitu. Selanjutnya, routing atau navigator untuk get.off. Get.off ini mirip kayak di push replacement, ngehapus gitu. Contoh implementasinya
Oke, bisa kayak gini. Kita bikin dulu ini, copy di sama size boxnya ya. Bentar, copy, paste, gak usah pakai den, ininya gak usah. To fetch to replace, save dulu. Nah sekarang to-nya ganti sama off gitu. Kita coba save. Jadi gini alurnya itu, kalau kita klik to page to replace, ketika kita mengklik ini, kemudian kita di page itu kita get dot back, itu nanti dia bakal nge-close aplikasi. Soalnya nggak ada stuck page 1. Page satunya itu ibaratnya gini, ketika kita klik to page 2 replace, artinya kita memunculkan page 2 dan menghapus page 1 gitu. Kita coba aja klik ke page 2. Kalau kita back, ini nggak bisa, karena page 2 ini adalah home, jadi home-nya sekarang, karena yang page 1 itu udah dihapus, udah di replace sama ini. Kalau kita buka, ini kan dibukanya di browser jadi gini, tapi kalau dibukanya di Android atau iOS, ketika di back itu langsung si aplikasinya nutup, nge-close gitu. Kemudian selanjutnya untuk yang off ini itu ya, jadi nge-replace. Sekarang ada off-nya itu ada all. Off all itu jadi nge-replace-nya semua runtuyan dari navigator. Contohnya kita bikin satu lagi page, namanya page 3, page 3 dot. Di page 3 ini kita copy dulu page 2, tanpa data aja, page 3, di page 3 no data, kosongin, cuma ada satu albert button. Replace all to page 1. Nah untuk fungsinya itu pakai get dot of all ke page 1. Jadi dari page 3 ini kita langsung menuju ke page 1 gitu. Page 1. Nah, kalau ini nggak di back tapi di replace. Replace-nya semua. Sekarang kita coba save dulu. Bikin navigator dari page 2 ke page 3. Sama size box. Copy, paste to page 3. Get to page 3. Save, kita coba run. Kita coba ke page 2 biasa, page 2. Sekarang kita menuju ke page 3. Ini page 3. Nah kalau kita back yang pakai di app bar, di back itu dia ke page 2. Kita back lagi ke page 1. Nah tapi kalau misalnya ketika kita posisinya udah di page 3,
kita replace all to page 1 atau kita pakai fungsi yang get of all dengan tujuannya adalah page 1. Jadi ketika kita klik, dia langsung ke page 1. Page 2 nya mana? Page 2 nya udah di replace gitu. Jadi ketika jadi ini itu posisi stacknya atau tumpukannya page 1, page 2, page 3. Dari page 3 kita navigator off all ke page 1. Jadi otomatis ketika off ini nge-replace, berarti dari page 3 replace page 2, kemudian replace ke page 1. Sekarang di page 1 ini kita nggak bisa ngapa-ngapain, soalnya di page 1 ini merupakan home-nya gitu. Kalau kita back, ini nggak bisa kita di back. Begitu juga di Android atau di iOS kita di back nggak bisa. Gitu, nggak bisa ke kalau biasanya kan kita di back itu stucknya itu ke page 2 dulu. Ini enggak, karena di refresh of all. Jadi dari page 3 ini langsung meluncur ke page 1. Tapi kalau dari page 3 kita cuma di back biasa, ke page 2 dulu, back lagi baru ke page 1 gitu. Sekarang kita maju ke yang root name. Kalau ini kan kita pakai yang, kalau di defaultnya itu navigatornya yang material fetch route gitu. Sekarang di GetX juga ada yang pakai name kayak gini. Cuman kalau name lebih lengkapnya ada di sini nih. Kalau pakai name kita harus setting dulu di bagian ininya. Get material app-nya itu kita harus bikin root, inisial rootnya apa gitu. Daftarin dulu halaman-halamannya ada apa aja gitu, page-nya. Nanti baru kita bisa di navigator. Oke, contoh. Kita ke main lagi. Sini kita komen dulu. Kita copy komentar. Kita ganti ininya jadi initial root. Copy. Paste. Ini berarti page 1. Ini page 2. Dan ini page 3. Inisial rootnya slash. Page 1 kita jadikan slash atau rootnya. Sorry bentar. Ini bukan di sini penampatannya, tapi di sini, brother. Page 1, page 2, page 3. Second, third, atau gini aja biar sama, 2, 3 gitu. Itu juga bisa tambahin kayak transisi dan sebagainya, contohnya ya. Import. Oke. Coba save. Sekarang kita ganti metode rootnya. Di page 1 kita pakai yang biasa di sini. Ini kita komentar. Kita bikin lagi di bawahnya get .toName. Jadi penggunanya di ini nih, kayak gini. Bikin slash, tadi itu slash namanya to. Kita copy, save. Sekarang kita ke page 2 yang mengarah ke page 3. Ini komen, paste, ini 3.
Matahari. Save. Sekarang kita tes apakah udah bisa atau belum. To page 2. Nah, bisa. Jadi kayak gitu. Sekarang ke page 3. Nah, kayak gitu. Tadi itu ada animasi di bagian ke halaman page 3 dari halaman page 2. Nah, dari sini ada animasi zoom, klik. Nah, tuh kayak zoom gitu. Tuh. Terus itu ketika di back juga ada otomatis zoom out, zoom in, kayak gitu. Untuk penggunaannya kayak nge-replace kita bisa pakai kayak gini, get of name, get of all name. Jadi nanti tinggal teman-teman kalau mau coba tinggal di replace aja di bagian mana tadi itu. Nah, ini get of, jadi get of name gitu. Terus di bagian page 3 get of all name gitu. Ini tinggal dicoba aja. Kemudian untuk dapetin data kayak result gimana? Itu nanti pakai sementara pakai get back dulu dari result. Nah, kalau kita ngirim data yang lewat get to pindah gitu. Di sini ada yang namanya argumen. Nanti teman-teman bisa dicoba nih, agak banyak soalnya di sini. Ya, mungkin segitu untuk basicnya mungkin dari saya. Sekian.